Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tovan Dewantara. Saya dari kelas MJ810 MJJ Manajemen S1. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester dari mata kuliah Cyber Security Management dengan judul Analisis Manajemen Keamanan Cyber dan Perlindungan Data Pribadi, Studi Kasus Insiden Serangan Cyber BSI tahun 2023. Baik, yang pertama di sini ada fokus masalah dalam sistem Cyber Security Management. Poin pertama yaitu ada kelumpuhan layanan kritikal. Sistem operasional Bank Syariah Indonesia atau yang disebut BSI lumpuh total selama berhari-hari akibat serangan ransomware Lockbit pada Mei tahun 2023. Berikutnya itu ada kebocoran data yang sensitif diakibatkan oleh geng kriminalsi mengklaim mencuri jutaan data nasabah termasuk informasi pribadi dan riwayat transaksi finansial. Poin berikutnya itu ada kesenjangan kepatuhan regulasi. Lemahnya implementasi standar perlindungan data pengendali sistem sesuai mandat Undang-Undang PDP dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang terakhir yaitu krisis kepercayaan publik. Kegagalan menjaga integritas sistem berdampak langsung pada reputasi lembaga perbankan nasional. Berikutnya yaitu ada pengoperasian sistem cyber security management yang efektif. Di antaranya itu ada pendekatan proaktif, menerapkan pengujian kerentanan berkala, penetration testing, pemindaian malware otomatis dan arsitektur zero trust guna menutup celah sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Berikutnya itu mitigasi dan pemulihan atau yang disebut BCP. Pengembangan Business Continuity Plan atau BCP dan Disaster Recovery Plan atau DRP yang ketat untuk memastikan pemulihan layanan instan tanpa mengorbankan integritas data. Ada kultur keamanan instan. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui pelatihan kesadaran keamanan cyber rutin guna meminimalisir human error seperti serangan sosial engineering. Selanjutnya yaitu peran dan kontribusi sistem keamanan cyber bagi masyarakat. Untuk peran strategis, sistem keamanan cyber berfungsi sebagai perisai pelindung hak privasi warga negara di era digital, memastikan bahwa aset finansial dan data pribadi terlindungi dari eksploitasi pihak tidak bertanggung jawab. Contoh real di masyarakat yaitu keamanan transaksi digital. Di sini nasabah dapat bertransaksi melalui mobile banking tanpa rasa cemas terhadap risiko pencurian identitas atau yang disebut account takeover. Berikutnya itu kepastian hukum. Hak ganti rugi nasabah terjamin jika terjadi kelalaian pengelola data oleh institusi keuangan. Oke, di sini ada potensi modus operandi kejahatan cyber terorganisir atau yang disebut kooperatif cybercrime. Yang pertama itu eksploitasi supply chain. Pihak luar atau sindikat ransomware memanfaatkan kelemahan vendor pihak ketiga atau yang disebut third party vendor yang terhubung ke jaringan utama perbankan sebagai jalur penyusupan. Berikutnya itu ada insiden threat kolaboratif. Di sini potensi kolaborasi tersembunyi antara pihak internal yang tidak berintegritas dengan sindikat peretas eksternal guna membocorkan kredensial akses utama sistem. Berikutnya yaitu ada pemerasan ganda atau yang disebut double extortion. Modus enkripsi data sistem operasional sekaligus pencurian data eksklusif untuk diperjualbelikan di dark web apabila tebusan atau ransom tidak dibayarkan. Lalu, apa kebijakan dan keputusan strategis pemerintah dalam menghadapi krisis cyber? Baik, di sini yaitu ada penegakan regulasi ketat menurut Undang-Undang PDP. Yang berisi itu pemerintah mewajibkan seluruh pengendali data menerapkan standar pengamanan ketat dengan ancaman sanksi administratif dan denda masif bagi yang lalai. Yaitu ada juga penguatan otoritas pengawas. Yang berisi yaitu memberdayakan Badan Cyber dan Sandi Negara atau yang disebut BSSN bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan audit forensik digital berkala pada infrastruktur kritikal. Lalu respon cepat tanggap krisis.
tentu di sini menerapkan protokol koordinasi nasional lintas sektoral guna memitigasi dampak sistematik saat serangan besar melumpuhkan layanan publik strategis. Berikutnya itu strategi penyelenggara negara mengatasi tantangan keamanan cyber. Di dalam harmonisasi regulasi, yaitu menyelaraskan standar hukum nasional dengan kerangka kerja keamanan internasional. Contohnya seperti ISO 27001 dan NIST Framework untuk mempersempit ruang gerak kejahatan transnasional. Lalu di sini ada peningkatan kapasitas nasional dengan isi pengembangan talenta digital kemanusiaan, cyber sertifikasi melalui kolaborasi strategis antara pemerintah, akademisi seperti Universitas Cyber Asia dan Ustri Teknologi. Lalu di sini ada perusahaan mengembangkan usaha melalui cyber security management. Yaitu di sini ada membangun kepercayaan pasar. Investasi pada keamanan cyber bukan lagi sekedar biaya operasional, melainkan aset strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan loyalitas nasabah, korporasi maupun retail. Lalu di sini ada juga inovasi digital berkelanjutan. Sistem keamanan yang tangguh memungkinkan perusahaan memperluas layanan digital, open banking, fintech integration tanpa rasa khawatir terhadap ancaman disrupsi cyber. Lalu di sini juga ada mitigasi resiko finansial. Menghindari kerugian masif akibat denda hukum, tuntutan, ganti rugi nasabah, serta biaya pemulihan insiden yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahan. Lalu, apa solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah cyber security di Indonesia? Tentu di sini poin pertama, kita harus mengimplementasi Security Operation Center atau yang disebut SOC nomor 24/7 yang berisi sentralisasi pemantauan ancaman secara real time pada seluruh infrastruktur perbankan dan lembaga vital negara. Berikutnya itu poin kedua, itu penegakan hukum tanpa kompromi. Memberikan sanksi tegas kepada lembaga atau korporasi yang terbukti lalai atau abai terhadap standar pengamanan data nasabah. Adapun edukasi dan advokasi publik, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar berani menuntut hak perlindungan data pribadi dan memahami literasi digital yang aman. Itulah penjelasan materi dari saya pribadi, dan di sini saya juga mengambil kutipan atau daftar pustaka dari beberapa sumber yang sudah tercantum di Microsoft PowerPoint. Dan adapun juga saya mencantumkan profil singkat mahasiswa saya sendiri di dalam Microsoft PowerPoint. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata ataupun dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.